Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat, masih tetap semangat anak-anak pintar, anak-anak yang cerdas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu di pembelajaran 3 dan 4. Ya, hari ini seperti biasa kita gabungkan ya, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kita masih di subtema yang kedua. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu selalu menyiapkan teks doa Bapa kami, ya. Nah, sekarang kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama, Ibu di sekolah dan kalian di rumah. Nah, sekarang kita akan mulai berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, langsung saja kita akan lihat materinya. Materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu adalah mata pelajaran IPA, yaitu alat-alat optik membantu penglihatan. Kemudian ada BI atau Bahasa Indonesia, itu adalah karangan non-fiksi. Nah, sekarang langsung saja kita akan lihat. Nah, ini dia. Buka buku LKS-nya halaman 52 tentang alat optik. Nah, alat optik itu adalah semua alat yang menggunakan lensa. Ya. Nah, kalian buka buku LKS-nya halaman 52. Di situ tentang alat optik. Alat optik itu adalah semua alat yang menggunakan lensa. Ya. Yang pakai kacamata itu pasti tahu apa yang disebut dengan lensa. Nah, tuh, mata termasuk alat media yang berguna untuk melihat. Untuk dapat melihat dengan sempurna, dibutuhkan mata yang sehat atau normal dan cahaya yang cukup. Namun demikian, kemampuan mata untuk melihat itu sangat terbatas. Nah, mata kita tidak mampu melihat benda-benda yang sangat jauh dan benda yang sangat kecil. Nah, untuk dibantu atau untuk membantunya dibuatlah alat-alat optik. Nah, alat optik itu apa anak-anak? Nah, alat optik itu adalah semua alat yang menggunakan lensa. Nah, jenis alat optik itu antara lain ada kacamata, ya, ada yang bentuknya cekung, cembung, rangkap, dan silinder. Kemudian ada kaca pembesar atau lup, ya. Kemudian ada kamera dan ada mikroskop serta ada teropong atau teleskop. Nah, ini alat-alat yang bisa membantu kita untuk melihat benda-benda yang jauh dan benda-benda yang kecil. Kemudian selain itu ada juga yang namanya periskop dan ada juga yang namanya overhead projector atau OHP. Ya, kalian bisa mencari nanti gambar-gambarnya ya, bentuknya seperti apa. Nah, di sini perhatikan ada kacamata berlensa cekung. Nah, itu di halaman 52. Itu perhatikan ada contoh gambarnya. Kacamata berlensa cekung itu seperti gambar yang pertama, kemudian yang berlensa cembung di gambar yang kedua. Nah, itu ada perbedaannya. Anak-anak bisa perhatikan di situ perbedaannya. Yang cekung gimana, yang cembung itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada kaca pembesar. Ya, kaca pembesar itu meliputi kemudian ada kamera, ya. Kemudian ada kemudian ada mikroskop, ada teropong atau teleskop, dan yang terakhir adalah periskop, ya. Nah, itu mempunyai pengertian dan cara kegunaannya. Nah, kalian bisa baca ya di halaman 52 sampai halaman 54. Ya, itu tentang alat optik. Itu membantu penglihatan kita, ya, bisa membantu kita untuk melihat benda-benda yang jauh dan benda-benda yang kecil. Nah, misalnya yang paling sering digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh itu misalnya teropong, kemudian periskop juga, ya. Sejenis teropong yang dipasang pada kapal selam. Ya, itu digunakan di kapal selam. Nah, kalau teropong atau teleskop itu biasanya digunakan orang untuk melihat bintang, planet atau bulan. Ya. Nah, di sini juga dia dibedakan menjadi teropong bintang dan teropong bumi.
ya. Nah, teropong bintang digunakan untuk melihat berbagai jenis benda di luar angkasa supaya terlihat jelas dari bumi. Sedangkan teropong bumi itu adalah kita melihat ya keadaan antar tempat di bumi yang jaraknya berjauhan. Ya, jadi teropong itu ada dua jenisnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke halaman 54, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia tentang karangan non-fiksi. Nah, apa itu karangan non-fiksi anak-anak? Masih ada yang ingat? Nah, karangan non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi karangan non-fiksi itu dibuat berdasarkan fakta yang terjadi, berdasarkan peristiwa yang terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fakta bukan opini, bukan hal yang sengaja dibuat-buat, tapi sebenarnya itu adalah apa? Fakta atau peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi bisa berupa karya ilmiah ataupun pengalaman sendiri. Ya, jadi karangan non-fiksi ini dia bisa berupa karya ilmiah. Nah, di sini karya ilmiah ditulis berdasarkan sudut pandang dari seorang ilmu atau keilmuan. Jadi tidak sembarangan ya. Untuk menulis karya ilmiah ini dia harus ditulis berdasarkan sudut pandang orang keilmuan atau orang-orang yang ahli di bidang ilmu. Dapat diperkuat dengan data dan grafik untuk memperjelas atau memperkuat tulisan karya ilmiah tadi. Jadi harus ada datanya, ya, harus ada grafiknya untuk memperkuat bahwa tulisan karya ilmiah itu benar adanya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dengan pengalaman pribadi atau pengalaman sendiri? Nah, kita tuliskan saja berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati, yang pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namanya saja sudah pengalaman pribadi, ya tentunya itu bersumber dari pengalaman pribadi kita sendiri, ya. Itu. Jadi pribadi yang dimaksud itu adalah penulis itu sendiri atau orang lain yang mengalami peristiwa itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Itu tentang karangan non-fiksi. Nah, sekarang yang selanjutnya di halaman 57. Ya, halaman 57 itu tentang memperoleh informasi dari tabel KW. Nah, ini adalah pembelajaran keberapa? Pembelajaran keempat. Tadi di pembelajaran ketiga dan sekarang pembelajaran keempat halaman 57. Itu tentang memperoleh informasi dari tabel KW, ya. Nah, gambar atau teks bacaan mengandung informasi. Ya. Ketika melihat gambar atau bacaan, ya, ada informasi yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana dengan informasi yang ingin kita ketahui dari gambar atau teks tersebut? Nah, di sini, ya, untuk melakukan perbandingan informasi, kita bisa membuat tabel KW, yaitu know what do you want to know. Ya, itu yang dimaksud dengan tabel KW. Yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, kalian bisa cari apa arti dari KW ini. Dari know what do you want to know. Apa artinya? Kalian bisa cari di kamus bahasa Inggris, ya. Nah, ini tentang memperoleh informasi dari tabel KW. Nah, kemudian yang selanjutnya itu halaman 58, rela berkorban. Nah, rela berkorban itu seperti apa? Nah, rela berkorban di sini itu adalah sikap yang tulus dan ikhlas dalam memberikan dan mengorbankan sebagian yang kita miliki untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan orang lain, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan rela berkorban, di mana kita mempunyai sikap yang tulus, sikap yang ikhlas, kita ingin memberi, kita ingin membantu, ya, dan memberikan atau membagikan sedikit yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Nah, itu untuk kepentingan bersama, ya. Kemudian sikap itulah yang dimiliki oleh, nah, di sini ada sikap-sikapnya, ya, oleh para pahlawan bangsa untuk membela tanah airnya.